Yang muncul bukan hanya saudara curi satu kandang, tapi dia bongkar bank. Haleluya. Karena ada darah pencuri. Kalau dia tidak mencuri rasa sakit. Haleluya. Kalau dia tidak mencuri rasa kayak mau pingsan, mau mati. Tapi kiranya tidak ada di sini. Haleluya. Haleluya. Kalaupun ada gen-gen yang tidak baik, hari ini aku berdoa, kiranya engkau dan saya dibasuh oleh darah Kristus, sehingga gen Kristus, darah gen yang saudara, yang mengalir dalam darah saudara dan saya itu dialiri oleh darah Kristus. Darah Kristus membasuhnya, sehingga saudara, gen saudara itu diperbarui menjadi gen Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini dijadikan Tuhan untuk saudara. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa supaya ini dijadikan Tuhan atas saudara dan saya. Apa yang menjadi penyebab saudara atau dasar sampai saudara Yabes ini diberkati secara luar biasa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang membuat Yabes sampai diberkati secara luar biasa, karena saudara atau doanya dijawab oleh Tuhan, karena Yabes berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Yabes ini berkenan di mata Tuhan. Orang yang berkenan di mata Tuhan, ia akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang berkenan di mata Tuhan, engkau akan mendapat perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu akan mengikuti engkau. Kemuliaan Tuhan akan menaungi perjalanan hidup saudara, sehingga engkau melihat kemudahan demi kemudahan. Haleluya. Karena saudara, Yabes ini berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya, semua kita ini berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita lihat saudara di ayat tadi, di ayat yang ke-9. Haleluya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yang membuat Yabes ini lebih daripada saudara-saudaranya bukan karena orang tuanya, tapi itu datangnya dari Tuhan. Ada kemurahan Tuhan turun atas Yabes, dimuliakan lebih daripada saudara. Dia dapatkan perkenanan Tuhan, dia mendapatkan hatinya Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, dan ini tidak dilihat dari saudara, dari faktor-faktor manusianya, tetapi ini datangnya dari Tuhan. Saya berdoa engkau mendapatkan kemurahan Tuhan, bukan karena saudara, bukan karena saudara dan saya sempurna di mata Tuhan, tapi engkau mendapatkan anugerah dari Tuhan yang luar biasa, karena memang Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti saudara-saudaranya Daud, anak Isai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dipanggil untuk mereka diurapi dari beberapa saudara-saudara. Oh, ini bukan. Masih adakah saudara anak? Masih ada satu, yaitu
panggil dia ke sini. Dan akhirnya Daud diurapi. Haleluya. Pengurapan, diurapi menjadi seorang raja. Waktu dia diurapi, dia belum langsung statusnya jadi raja. Tapi pengurapan itu sudah ada di dalam itu. Saya mau katakan kepada saudara, engkau diurapi. Pengurapan untuk berkat itu sudah ada pada saudara. Walaupun engkau belum melihat berkat itu, tapi pengurapan berkat sudah ada pada saudara. Saudara, sungguh-sungguh suatu saat itu akan mengantarkan engkau melihat di dalam alamnya nyata. Sesuatu yang terjadi dalam alam roh itu akan terjadi juga di dalam alam nyata. Haleluya. Dalam alam roh, orang berdoa atau engkau diurapi. Ini pekerjaan roh. Engkau tidak melihat secara mata jasmani. Engkau tidak melihat secara mata jasmani. Tetapi engkau tidak lihat itu bukan berarti itu tidak jadi. Itu sudah dikerjakan oleh Tuhan bagi saudara. Dan ketika engkau mempercayainya, itu akan dibawa, dinyatakannya di dalam alamnya nyata. Kalau engkau mempercayainya, Tuhan akan membawa itu keluar di dalam alam nyata. Kalau engkau tidak percaya, itu akan tidak terjadi, hilang saja. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya harus mempercayai pekerjaan Tuhan. Harus mempercayai, harus meyakini ketika orang mendoakan saudara. Kalau engkau meyakini, itu akan juga dinyatakan Tuhan di dalam alam nyata. Haleluya. Kalau engkau tidak meyakini, itu tidak akan pernah terjadi di dalam alam nyata. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Haleluya. Haleluya. Amin. Semangat. Saya sampaikan tujuan supaya kita diberkati. Haleluya. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. 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 Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Tanpa iman, tanpa keyakinan tidak mungkin berkenan. Tanpa keyakinan ketika orang mendoakan tidak akan berkenan. Tetapi ketika engkau yakin apa yang dikerjakan di dalam alam roh, itu juga akan dikerjakan oleh Tuhan di dalam alam nyata bagi saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya saya mau saudara deklarasikan kemenangan bagi saudara. Deklarasikan, perkatakan itu. Walaupun saudara ketika engkau memperkatakan saat hari ini belum terjadi, seperti Daud ketika dia diurapi, bukan berarti dia langsung jadi raja. Ada fase, ada waktu di mana Tuhan mengantarkan itu. Ketika saudara mereka diperhadapkan dengan satu peperangan yang besar. Saul diperhadapkan dengan satu peperangan yang besar. Orang Filistin di bawah pimpinan saudara Goliat, dan mereka tidak bisa menaklukkan. Daud tampil di sana. Haleluya. Daud tampil di sana. Daud bilang, siapakah orang itu yang menghina Allah? Ya, secara garis besarnya seperti itu. Daud tampil di sana dan ia maju. Memang awalnya ia dikenakan pakaian perang, tetapi dia rasa tidak nyaman. Haleluya. Dia buka, dia maju ke sana. Dia bilang, ini juga geng.
Ini geng, dia bilang ini geng medan perang ini. Singa dan beruang aku takluk. Dia juga geng, tapi gengnya di hutan. Dia preman hutan, bekas preman hutan yang Daud. Bekas geng hutan. Goliat bilang, saya ini geng perang. Daud bilang, kau perang di sana, saya ini geng hutan. Singa saya taklukkan, haleluya. Beruang saya taklukkan. Dihadapi Goliat hanya dengan umban. Dak! Goliat jatuh. Ya ambil parang, hulus. Angkat begini, orang Filistin lari semua. Haleluya. Dan kemenangan terjadi secara luar biasa di pihak Daud. Haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya berdoa hal yang sama. Ini engkau nyatakan. Hari-hari ini engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa di pihak saudara. Haleluya. Haleluya. Semangat saudara. Berikan kemuliaan. Yang ini dijadikan dalam hidup saudara. Kemenangan yang luar biasa dijadikan dalam hidup saudara. Dijadikan dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau berdoa seperti Yabes berdoa. Perluas daerah usahaku. Kalau engkau yang belum punya usaha, Tuhan, aku rindu punya usaha. Aku berdoa kiranya ini jadi. Yang belum punya usaha, Tuhan bukakan usaha bagi saudara. Yang sudah punya usaha, aku berdoa supaya Tuhan buka cabang usaha baru bagi saudara. Haleluya. Engkau melebar sayap, memperluas daerahku, memperluas usaha pekerjaan. Dan saya pun berdoa memperluas daerah pelayananku. Haleluya. Saya berdoa saudara, Tuhan memperluas daerah pelayanan. Itu sebabnya baru-baru di Poncong ada kemenangan yang luar biasa. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana. Haleluya. Dan saya tidak tahu nanti Tuhan mau bawa kemana. Tetapi di hati saya nanti juga di Translog itu akan kita mantapkan dan akan lebih luar biasa lagi di sana. Haleluya. Doakan supaya kami bisa ada waktu. Ada waktu yang tetap untuk kita mantapkan pelayanan di sana. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan masih saudara. Dan hari-hari ini perkatakan itu, deklarasikan kemenangan. Jangan sering mendeklarasikan hal-hal yang tidak baik. Sebab apa yang engkau katakan, ketika engkau mengatakan hal yang tidak baik itu datang kepada saudara. Kalau ketika engkau mengatakan hal yang baik itu datang pada saudara. Alkitab berkata di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buah. Perkataan saudara itu menentukan apa yang nanti akan kau terima dari Tuhan. Satu orang baca. Hidup dan mati. Amsal 18 ayat 21. Satu orang baca buat kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka mengucapkannya akan mendapat hasil dari ucapan sendiri. Kalau engkau sering mengatakan sial ini, pasti sial akan mengikuti. Sial apa ini? Kayaknya kita ini sial terus. Kayaknya kita ini susah terus. Engkau sering tiap hari, kayaknya ini sudah corona, ini akhirnya corona datang pada saudara. Haleluya. Karena engkau sering ucapkan Yesus, biar damai sejahtera turun atas saudara. Haleluya. 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 Perkatakan hal-hal yang menang. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada saudara, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Katakan kiri kanan,
Ingat, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirkan semua. Katakan kita. Haleluya. Haleluya. Sedap didengar. Dengan semangat. Haleluya. Semua yang baik, semua yang patut dipuji, sedap didengar, pikirkanlah semuanya. Yang baik pikirkan, yang tidak baik yang tidak usah dipikirkan. Haleluya. Jangan pelihara juga kalau sudah mungkin dia udah masuk sedikit. Jangan pelihara lagi membesar-besarkan yang tidak baik. Akan tambah rusak. Haleluya. Haleluya. Pikirkan yang baik. Semua akan jadi baik. Semua yang baik, yang sedap didengar, yang tidak sedap tidak usah. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang sedap-sedap aja. Haleluya. Dan yang patut dipuji, bukan cari pujian, tapi semua yang patut dipuji. Itu yang perlu dipikirkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak mendatangkan pujian. Itu yang dipikirkan. Pikirkan bagaimana